Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan video ini adalah video tes dan review lengkap Solar Charge Controller POW-MR. Selamat menonton. Kali ini kita mau nyobain Solar Charge Controller yang saya beli kemarin. Dan saya janjikan akan review lengkap ya. Dan review lengkap ini sekaligus nanti kita tes beberapa fitur yang ada di dalam Solar Charge Control ini. Nah, ini saya udah menyiapkan beberapa komponen tambahan seperti aki, dan ini power supply, dan ini bisa di adjust dari mulai 18 volt sampai 29 volt. Nah, alat ini sebenarnya digunakan untuk sebagai simulasi ya, sebagai simulasi panel surya ya. Misalkan saya pakai sistemnya seperti yang saya pernah bilang, saya pernah mengutarakan akan menggunakan sistem 24 volt. Nah, sebelum kita mulai, yuk lihat dulu wiringnya. Nah, kita lepas dulu nih. Nah, pertama-tama sebelum kita menyalakan power supply ini, kita mengkoneksi antara solar charge controllernya ke baterai ini. Ini kebetulan baterainya saya pakai yang 12 volt. Ini kebetulan kecil aja ya. Kita pasang dulu di sini. Untuk tahap pertama emang kita harus konekin dulu ke aki atau baterai. Dan kebetulan ini saya menggunakan 12 volt ya. Jadi otomatis yang di solar charge controllernya ini kita menggunakan sistem yang 12 volt. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu beberapa parameter yang ada di solar charge controller ini. Nah, ini untuk displaynya ya. Jadi ini ada tulisan nih, mungkin saya angkat dulu kurang jelas. Ini ada PV. PV ini solar panel ya. Nanti kalau kita konekkan di sini akan masuk tegangan berapa volt, dan ini daya yang masuk ke solar charge controller ini berapa watt. Nanti ini dia kebetulan satuannya watt, ini ada W di sini. Ini karena belum saya connect, jadi sini ada gambar bulan ya. Jadi seakan-akan dia udah nggak ngecas. Nah, ini kebetulan baterainya penuh karena saya beli dari baru. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba cas aja. Nah, masuk ke mode program. Ini ada program di sini. Ada mode program. Kita chat pertama itu akan muncul di 00. Nah, di 0 ini bisa disetting teman-teman. Pertama kita klik dulu maksimal 24 atau berapa nih. Nah, ini sebenarnya settingan untuk akan dipergunakan berapa jam ini solar charge controller ini, mau 12 atau full 24 jam. Nah, ini kebetulan saya setting 24 jam karena emang nanti takutnya kalau cuma 12 jam ada masalah kan. Tapi kita coba aja dia full kerja 24 jam seperti apa. Nah, terus next yang kedua
ada parameter D01. Nah, D01 ini kalau saya baca di manual booknya ini adalah floating charge. Nah, floating charge itu maksudnya dia kalau misalkan baterai ini sudah penuh, nah tegangan yang akan masuk ke baterai dari solar charge control ini itu tegangannya sekitar 13,8. Nah, ini yang seperti di sini. Ini sebenarnya kita bisa setting juga sih, adjustable juga. Nah, tapi ini tegangan normalnya, defaultnya itu 13,8, dan emang pada umumnya emang segitu sih. Jadi ketika baterai ini udah penuh, dia kan penuhnya sekitar nggak mungkin full 100 ya, mungkin 98. Nah, tegangan yang masuk ke sini untuk bisa baterainya tetap penuh dan bebannya tetap bisa dipergunakan, itu tegangan yang masuk adalah 13,8 D02. Nah, ini tertulis di sini 14,6. Nah, ini D2. Kalau di parameter di bukunya itu tertulis namanya absorption mode. Nah, absorption mode ini maksudnya begini. Jadi ketika baterai ini baru belum penuh, sekitar 50% lah, 50%, dia akan menambah tegangan otomatis jadi 14,6. Jadi untuk ibaratnya akselerasi pengisiannya lebih cepat lah. Jadi nanti acuannya adalah indikator ini. Kalau emang dia berkurang setengahnya, otomatis daya yang voltase yang mengalir itu 14,6. Itu sekian aja sih. Beda dengan tadi. Kalau tadi kan cuman dia menstabilkan supaya baterai ini tetap full, tapi bebannya tetap bisa dipergunakan. Dan biasanya kalau terlalu tinggi tegangannya, baterai ini akan panas gitu. Nah, ini salah satu settingan default juga yang aman untuk kita gunakan nanti. Nah, ini D1 ya tadi, D2, dan ini ke D3. Nah, D3 ini ketika misalkan udah mau malam hari ya, ini tegangan ini udah pasti turun kan, karena polivoltaiknya atau solar panelnya udah nggak ngecas lagi gitu. Otomatis tegangan turun. Setelah dikonversi, batas pemutusan pengecasannya itu sekitar 11,2. Nah, ini jadi ibaratnya ini udah nggak ngalirin lagi tegangannya nih ketika tegangannya sudah terbaca 11,2. Nah, ini sebagai pemutus batas bawahnya sih. Nah, ini D04 ini jenis baterai yang dipergunakan. Nah, ini kebetulan aki kering. Kalau aki kering biasanya lead acid sih. Lead acid itu kalau di parameternya nomor 1. Jadi sebenarnya juga mau aki kering, aki basah juga konfigurasinya hampir sama sih. Batas-batas maksimal pengecasannya mirip-mirip lah. Beda cuman 0,1 0,2. Mungkin itu aja teman-teman review lengkapnya untuk solar charge control ini. Untuk tesnya dan pengujian selanjutnya bisa klik di video part 2. Terima kasih telah menonton.